illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah ya aliman sirri minna lakaziri sirra'anna wa afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna ya aliman sirri minna lakaziri sirra'anna wa afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna ya aliman sirri minna lakaziri sirra'anna wa afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna Allahumma ya Rabbana cukupkanno luberono beras akeh duit akeh tanggung ngaji rumah haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupkanno luberono beras akeh duit akeh tanggung ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupkanno luberono beras akeh duit akeh tanggung ngaji lunga haji barokah nabi wali ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad imam al-siddi wal wafa wa alihi wa sahbihi wa sara ala najil wal kafa. Amma ba'd, al-kiram wabil khusus pada al-karam Abuya Haji Khairul Anam yang selalu kami taati fatwa-fatwanya, khusus kepada Syekhul Bait Bapak Haji Rendra Krishna yang kami hormati, dan kepada segenap jamaah Majelis Lesehan Hati yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi yang kedua kalinya semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada satu-satunya pahlawan revolusi dunia, baginda Nabi besar Muhammad SAW, selalu kita ucapkan syafaatnya. Yang ketiga kalinya tak lupa kami sampaikan terima kasih khususnya kepada keluarga besar Bapak Haji Rendra Krishna yang telah berkenan memberikan sarana dan prasarananya sehingga majelis pada malam ini bisa terlaksana. Semoga apa yang telah beliau lakukan mulai sore hingga kita pulang nanti senantiasa berkati oleh Allah SWT dan keluarga beliau, khususnya beliau dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, diberi rezeki yang amin. Dan juga kami sampaikan ribuan terima kasih kepada segenap jamaah yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga niatan ikhlas kita mulai berangkat dari rumah hingga pulang nanti senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh hingga yaumil qiyamah. Amin amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk memberikan waktu akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yakni jadi kita diawali dengan acara pembacaan zikir jama'i yang diimami oleh Bapak Muhammad Jufri. Kemudian dua nanti sambutan tuan rumah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Rendra Krishna. Yang ketiga yaitu bacaan sholat qaulul wujud yang malam hari ini akan diimami oleh Bapak Arif Abdurrahman. Dilanjutkan dengan bacaan yang keempat yakni pembacaan tarjum hadis yang akan diimami oleh Ustaz Muji Atmaji. Dan kelima materi taklim pada malam ini yang akan disampaikan langsung oleh Abuya Haji Khairul Anam. Keenam terkait dengan acara tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Bapak Didi Arianto. Dan ketujuh bacaan taklim zikir yang akan diimami oleh Bapak Ustaz Haji Ali Sodikin dan sebagai badannya Bapak Khalidi. Namun sebelum acara pada malam ini kita
laksanakan. Marilah majelis kita pada malam ini kita awali dengan pembacaan Quran dan tawasul. Ali kubur. Iya ada. Ali kubur ya. Ada. Saya kirim ke Yai. Itu untuk tawasul, kami mohon untuk kepada Abu Ya kepada anak untuk memimpinnya. Al-Fatihah ila habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa rasulih wa furuhi wa ashabih wa azwajih wa dhurriyyatihi wa jami'il awliya'i salihin wal ulama'il amilin khususan ila Bunda Muhammad alaihi sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa khususan ila Syekh Ahmad al-Rifai, Syekh Ahmad al-Badawi, Syekh Ibrahim al-Dasuki, Hadrati Syekh Hasim al-Ash'ari, Syekhana Khalil al-Bankalani, wa jami' usulihi wa bil-khusus atawassalu barakati Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Maliki jami' usuli wa furai anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yafa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa anna Allah yutawil umurana maka mansiha wal afiyah. Mugi-mugi kelawan barokah para wali Allah Ta'ala maringi kita sekeluarga panjang umur, sehat wal afiyah, rezeki banyak dan barokah, anak cucu saleh dan salihah. Semoga kita dan anak cucu dimudahkan tiap tahun ziarah Makkah wal Madinah. Kita minta setelah panjang umur kita diundang lawan husnul khatimah ala hadiniya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah khususan ila ruhi arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina, khususan ila ruh Haji Kasidi bin Hasan, khususan ila Haji Samiatun, khususan ila ruh Hasan Madun, Mbak Kuning, Rudianto bin Kasidi, Samsuni bin Munawwar, Sulasmi binti Masturi, wa abaina wa usulihim wa jami'i abaina wa umatina. Sebutkan arwah bapak ibu bapak panjenengan khususan ila roh Allah yataghasam li maghfirah wa Allah yaj'al kuburahu rawdatan min riyadil jinan ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus selanjutnya sambutan dari Syekhul Bait kepada Bapak Haji Rendra Kesna Wakil Tanggung Makamsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Kiai Haji Khairul Anam. Yang saya hormati Kiai Haji Al-Yassari, pimpinan di Yayasan Yunisma, dan sesepuh kita Pak Amri, pendiri Yunisma, bapak-bapak keseluruhannya, para anggota kelompok pengajian Desian Opo Hati, hadirin yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah bahwa kita malam hari ini mendapatkan ridho, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan berbekal
hal kesehatan yang tentunya dimurkan rahmat Allah, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pengajian, kajian yang secara rutin dilaksanakan oleh Desian Notohti. Saya ucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Kiai Haji Khairul Anam untuk terus membina kita semuanya ngaji dan mengkaji hal-hal yang terkait dengan segala satunya yang nantinya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan alhamdulillah bahwa kegiatan ini telah berlangsung secara rutin setiap malam Selasa. Saya bersyukur pula bahwa saya terus mendapatkan juga kesempatan sehingga di rumah ini juga mendapatkan barokah dari doa-doa, lantunan-lantunan ayat suci dan kajian-kajian ilmiah keagamaan yang itu terjadi di dalam forum yang seperti sekarang kita laksanakan sekarang. Sekaligus saya juga mohon maaf barangkali dalam menjamu menjadi tuan rumah, menjamu ala kadarnya kepada bapak-bapak sekalian, ada sesuatu yang kurang berkenan, kami sekeluarga juga mohon maaf atas kekurangannya. Demikian saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan panjenengan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan berikan salam dulu kepada Bapak Andi Rahman. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومدد كلماتي. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal. Al-hadithul awal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha
ittaqillaha fi usrik fi usrik wa yusrik. wa yusrik. Bertakwalah dalam keadaan sulit Dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. maupun dalam keadaan mudah. Al-Hadis Susani Al-Hadis Tsani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u ad-du'a'u mukhul ibadah. mukhul ibadah. Doa adalah Doa adalah inti ibadah. inti ibadah. Al-Hadis Susalis Al-Hadis Tsalis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurriban dzurriban tastakhuban. tasdaqhuban, Datang jarang-jarang datang jarang-jarang menambah kesenangan. menambah kesenangan. Al-Hadis Rabi Al-Hadis Rabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham man la yarham la yurham. la yurham. Siapa tidak menyayangi Siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. maka tidak akan disayangi. Al-Hadisu Khomis Al-Hadis Khamis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabasumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyumanmu imamu terhadap temanmu terhadap temanmu merupakan sedekah. merupakan sedekah. Al-Hadis Sadis Al-Hadis Sadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akalu alal khairi adalu ala khairi afa inihi. kafailihi. Siapa yang menunjukkan Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan jalan kebaikan mendapatkan pahala mendapatkan pahala seperti yang melakukan. seperti yang melakukan. Al-Hadisu Sabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi Talabul ilmi fardhatun faridatun ala kulli muslim. ala kulli muslim. Menuntut ilmu Menuntut ilmu hukumnya wajib hukumnya wajib bagi setiap muslim. bagi setiap muslim. Al-Hadisu Samin Al-Hadis Tsani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik adalah yang terbaik terhadap keluarganya, terhadap keluarganya. dan Nabi adalah yang terbaik Yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga. Al-Hadisu Tasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahdub la taghdab walakal jannah. walakal jannah. Jangan marah, Jangan marah, niscaya bagimu surga. niscaya bagimu surga. Al-Hadisul Asir Al-Hadis Asir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun sibabun muslim fusukun wa qitaluhu wa kufrun. qitaluhu kufrun. Caci maki terhadap seorang muslim Jadi maki terhadap seorang muslim merupakan kefasikan merupakan kefasikan dan membunuhnya dan membunuhnya merupakan kekafiran. merupakan kekafiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pembacaan sholat wujud dan yang dipimpin oleh Bapak Ali Bakirrahman yang dilanjut dengan bacaan bagian hadis yang dibawakan oleh selanjutnya materi taklim dalam nanti akan disampaikan langsung oleh Ibunya Abuya yaitu Khairullah kepada beliau tidak bebas terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah kasih maringi kasih sayangipun arupi sehat walafiat. Sampai Nabi tahu a'dhamun ni'am ba'dal Islam al-afiyah.
nikmat sing paling ageng sak mantune kita dados umat Nabi Muhammad yaiku kita ditosaken dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah matur sembah nuwun dumateng Shahibul Bait yaiku apa kita nasihat kita apa Rendra sing mugi-mugi keluarganipun sekatan pinangringan panjang umur sehat walafiat. Lan alhamdulillah rawuh sebelah kula Kiai Haji Ali Wahba Ali Ashari. Mugi beliau sami diparingi panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Satu saniki Selasa kepinten. Kedua berarti pembahasan tasawuf. Yang pertama memiliki nasihat ada 4 tahap ya. Yang pertama yaitu Selasa malam Selasa pertama siro Nabi sejarah Nabi. Nomor 2 tasawuf. Yang nomor 3 apa? Bapak-bapak. Hah? Kok menengabu? Saking sertupi. Adab. Yang nomor 4 apa? Khilafiyah. Kenapa kok khilafiyah? Karena kita wong NU baru dalilu NU. Ake wong NU baru dalilu NU. Kebutakoni cuma dirusi setunggal norok buntet. Melok-melok ai. Oleh karena itu kita berikan khilafiyah. Saat ini kita pembahasan tentang tasawuf. Dalam tasawuf ini tetap kita dalam kitab karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yaitu kitab Al-Mukhtar fi Kalami Ahlil Akhyar. Beliau mensyukur satu dawuh Imam Syibli. Imam Syibli itu imam sing mulai cilik wis di karakternipun direncanakaken terus wali ning Gusti Allah. Imam Syibli niku cilik kali ibuke wis di tarbiyah untuk dadi wali ning Gusti Allah. Dan anak kita kan di kepingin ya nopo anak iki iso dadi guru, dosen, Pak Pri apa anak dadi direktur PLN. Ya. Niki mboten. Niki ibuke Imam Syibli niki kepingin mulai kecil Imam Syibli niki dados wali ning Gusti Allah. Oleh karena niku carane Imam Syibli buatan aksal sarapan kecuali harus membaca sholawat 1000 kali. Anak kuliah. Coba le awake dhewe. Anak yang dhewe kalau sarapan kecuali maca sholawat ping 1000. Jadi anak itu sarapan di omah. Makan di warung. Ini Imam Syibli. Bahkan Imam Syibli nelikane umur 10 tahun. Imam Syibli ini buatan angsal film kecuali maca sholawat akhirnya mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Syibli Imam Syibli, ya ummah, wahai ibu, saya tadi malam mimpi Nabi Muhammad. Coba kalau kita terus gerak kayak ini baru tahu ketemu Nabi Muhammad, ketemu nih Ronaldo, Messi, terus siapa Pak Prancis, Mbappe, paling atas mimpi ketemu Robby. Ya kan? Ini enggak simak umur 10 tahun apa ya umar wahai ibu saya mimpi ketemu
Rasul. Apa kata ibunya? Ibunya gak bangga. Apa kata ibunya? Dia di mana dia waladi? Cuma mimpi saja. Ya. Lasta bimaqamir rijal. Kalau cuma mimpi saja kamu belum jadi orang, nak. Hatta tarahu yaqdan. Sampai kamu bisa melihat dalam keadaan tanpa mimpi langsung. Subhanallah. Akhirnya umur 11 tahun ini Imam Shibli, anak kecil Imam Shibli umur 11 tahun bisa melihat Nabi dalam keadaan yang total. Pada waktu sebelum subuh Imam Shibli didatangi Rasulullah. Ini kalau NO wajib yakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menampakkan dalam mimpi dan dalam tidak mimpi. Ini katanya Bayai Hasid Asy'ari dalam kitab Risalatul Jami'ah, wajib diyakini karena hak prerogatifnya Nabi. Beliau mimpi dan mendatangi terserah beliau yang dicintai. Ya. Ini subhanallah. Ketika datang langsung lapor kepada umminya, wahai ibu, alhamdulillah tadi saya didatangi Nabi. Wahai malam, alfil malam, apakah dalam tidur? Enggak ya ibu, yang bukan secara langsung. Ainal burhan, mana buktinya? Rihuhu mawjudu madama yazuhu. Di kamar saya baunya masih harum. Ini tidak akan hilang selama-lamanya kecuali sampai kapanpun bau masih harum. Masya Allah. Saya teringat meninggalnya Habib Alwi bin Salimah Idrus Tanjung. Ada ulama besar dulu di Tanjung, Masya Allah. Semua kiai Malang ngaji ke beliau. Itu ketika meninggalkan putranya teman saya Habib Hasan. Dulu sekolah di Sanawiyah 2. Kalau sekolah bersanawiyah kali sing sakniki rumah sakit Unisma. Tapi kalau siswa sing paling menang sampai menangin kalau itu tukaran taruhan persnya. Itu ketika meninggal didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika habis meninggal kamar itu sampai sebulan 2 bulan tidak hilang itu bau harum. Masya Allah. Inilah kekasih Allah. Maka dilaporkan bahwasanya sekarang sama ibu atau Pak Ibu mana buktinya kamar berbau terus. Maka beliau mengatakan al-an ya waladi anta fi maqamir rijal. Kalau sekarang ini ya wahai anakku, kamu sudah mempunyai kedudukan para walinya Allah. Betul. Diprediksi, diprotek bagaimana ini anak itu menjadi wali. Kalau kita kan nggak bisa kalau bingung, itu nggak usah diprotes pasti jadi wali. Ya, lo tak wali murid, wali santri, paling ini sekolah wali kelas. Kemudian setelah itu kemudian saja Imam Syibli mengatakan, Imam Syibli ketika mondok dipondokkan, kiainya malamnya ketemu Rasulullah. Kiainya ini belum di sini. Kiainya ketemu Rasulullah, Imam Syibli ini kecium begitu Pak. Kaget ini kok saya mimpi yang kecium kok malah santri saya yang baru. Dipanggil santrinya, Syibli kecil sama kiainya dicium seperti Rasulullah mencium dia. Apa kata Imam Syibli itu? Yusuf, gimana kompal kami kombat sama kompal ini Rasul? Ya Syekh, kenapa panjenengan mencium saya seperti Rasulullah tadi malam menciumku? Wah itu, kami juga melihat itu iya. Tadi malam Rasulullah mencium saya seperti panjenengan mencium saya. Langsung katanya gurunya mengatakan, wahai waladi, wahai anakku, apa amalanmu itu? Kok bisa kamu disayang dicintai oleh Rasulullah? Maka beliau mengatakan, amalan saya berasal dari ibu saya. Ibu saya, ya, semua itu tergantung dari perempuan. Oleh karena
kepingin boleh anak sing turun rapi boleh wong wedok sing solehah. Sing sampun ya kau maaf. Sing sampun mau apa boleh menang yo salah sampean. Kawannya aku jawab tapi kau apa kali. Ya Roma aja tak jawab kau cuma pertemuan alumni Mekah dengan Nusantara ini ya tak jawab. Ya kan? Ini subhanallah. Setelah itu saya ingat peristiwa yang dialami oleh di Syekh Ihsan Dahlan Jambes. Ya, Syekh Ihsan Dahlan Jambes ini punya amalan, Pak. Kalau ini amalan saya berikan ke panjenengan, cocok bagi yang jual maklar. Ya. Ya. Beliau punya amalan sudah saya edit di AI dan ini doa dan amalan penglaris dagangan punya dagangan dan maaf ulama sebut dulu itu memberikan amalan tidak cukup dari beliau sendiri, itu warisan. Kalau nggak warisan datangnya dari Allah. Yang nomor 2 diberi Nabi Khidir, itu ulama ya. Ini ulama. Kalau tidak warisan langsung dari keilmuan yang diberikan oleh Allah namanya ilmu laduni. Kalau nomor 2 yaitu diberi dari wasilah Nabi. Seperti tadi kita baca Allahumma ya Rabbana tukubono loberono, itu dari Kiai Abdul Hadi Langitan. Ya Abdul Hadi Langitan daripada pakliknya yang wali mastur. Wali mastur beliau diajari oleh Nabi Khidir. Oleh karena itu banyak ya, di antaranya lagi Wono apa tadi di Magelang itu Kiai Bambang apa lagi yang wiridannya doanya Allahumma ubat iso mangan iso ini sekali wono waktu tomo ya Allahumma ubat iso liwat muka-muka paringi selamat. Allahumma kita ya suki sawah suki mari suki sapi suki bebek suki mari suki sapi suki rezeki ya ini ya, sampai ngamalnya suki sawah isopo gitu. Itu biasan aja biasan batal har waktu congol ya. Dan batal hari ini muridnya kiai-kiai yang terbesar di Jawa muridnya Kiai Dalhar. Beliau mengatakan dalam kubahan ya, diantaranya adalah Syekh Ihsan ini, Syekh Ihsan Dahlan Jambes ini, subhanallah, ulama yang tidak pernah ngaji di Timur Tengah, tapi punya karangan yang sangat fenomenal, yaitu Sirajul Talibin. Ya, itu alhamdulillah saya dapat ijazah dari yang nulis sekretarisnya kata beliau, yaitu Kiai Amin Wonorejo dulu. Kiai Amin itu temannya Yahya Gabin. Ini ijazahnya kalau kepingin dagangan laris. Ya. Ini baru saya dapat 2 minggu kemarin ke Kiai Sepuh, dan saya sebutkan namanya. Ya. Ini kalau siapa yang kepingin punya dagangan supaya laris, saya yakin apa butuh ini. Oke, wajah-wajah Manglaran ini. Gitu. Betul gaya ini belum betul-betul. Sebutan butuh apa yang kata nggak betul-betul wis. Itu yakin. Tingkat ojo dulu. Ya, ini doanya sebelum subuh atau sebelum maghrib itu baca sholawat 100 kali, baca ini 100 kali. Allahumma surli
man yastari tijarati. Itu dibaca 100 kali. Rupanya karena sing nulis, karena sing rekam, kan kepingin di rumah. Karena ini Masya Allah, Allahumma syurli. Ya, ini sempat saya ikut. Saya pegawai ngedit AI. Saya pakai bukunya beliau juga. Ya, Allah, itu bukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebuat kalau ini kepingin kata laris kabeh. Allahumma syurli. Allahumma sholli Man yastari tijarati. Allahumma syurli. Man yastari tijarati. Allahumma syurli, ya Allah kumpulkan kepadaku siapa? Man yastari, siapa yang mau membeli dagangan saya. Dibaca 100 kali. Allahumma sholli ma yastari tijarati. Allahumma sholli ma yastari tijarati. Allahumma sholli ma yastari tijarati. Saya ngomong ke dia ini, jadi kalau jualan rumah apa seperti man yastari baiti, ya, enggak tetap tijarati. Ya, apa seperti mobil saya roti, enggak tetap tijarati. Maka ulangi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli man yastari tijarati. Allahumma sholli man yastari tijarati. Allahumma sholli man yastari tijarati. Kalau nanti kalau pengajian kembali Bapak, nanti ini bisa masuk ke Samarinda. Kembali Bapak kalau nggak ada reja kepanggil. Hafalan Quran dan Said Jinosari. Dan ini kata pondok kembali Bapak. Terus saja berkulo. Oke. Apa itu supaya dia bisa jualan tanah? Itu pernah bukan ini, ngerti kan? Hitung. Apa urutannya supaya cepat jual tanah? Saya beri amalan ini. Subhanallah. Dan baru hati ilmu. Alhamdulillah deh. Padu. Dalam hati gua tak tahu nang aku menang toko. Aku toko. Yang mau jual silakan. Apapun. Tapi dengan syarat memang dijual. Jangan rumahnya orang gak dijual diwiriti. Allahumma sholli man yastari tijarati. 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 Jadi sebelum baca ini baca sholawat 100 kali, baru baca ini. Apa dagangannya? Maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan orang-orang yang membeli dagangan ini. Ya, ini saya jasakan kepada dengan. Biasanya kalau ijazah gratis ngewangilan ngamalnya males sih. Tapi kangge kiai bawa upload bawa upload bawa temenan. Nah ini panjenengan amalkan mugi-mugi sing wonten dadosan sing butuh dagangan insyaallah muga-muga payu. Amin. Tapi syaratnya ojo ngarep komisi Pak. Iki bingung. Buat nopo? Sampeyan dagangan lek sampeyan mukmin ngarep iki komisi tak ngerti. Kulo ini dadi makelar, boten makelar, nemokno kulatan. Ono sing nyantol. Nggih. Kenalaken iki sampe rukune mabruwa gak kenal wong. Ya. Tapi saiki karo abadi buke opo enggak. Percaya saya ini. Dewe kaya opo babar blas. Iya buke ini. Terus pasti Allah. Apa? Tapi kok sadar, kula mboten diparingi ngeten berarti kula mukmin. Terus Rasulullah Allah ayyarzuqa abdahu mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah gak seneng menggagalkan rezekinya orang mukmin kecuali Allah itu akan memberikan rezeki orang mukmin min haitsu la yahtasib.
gak nyongko-nyongko baru diberi. Samarinda balik papat. Ya, tapi aku gak duwe. Kamu tidak amplop kulo tolak benar. Amplop transparan iki. Ya. Ayo kan wis mawon iku dengan amalaken ijazah saking Syekh Ihsan Dahlan Al-Jabsi. Nggih, jenengan rami coba jenengan amal. Tapi dengan syarat nunggu mawon jangan pusatkan jenengan ngarep-ngarep komisi. Paham ya? Nggih, Pak. Ngomong komisi hati. Tapi Gusti Allah dikatakan oh tak kedekno, oh tanya ibu oh tak cukupi mulai lahir. Lah kok ngarep ketahuan dikasih kok gak ngarep aku jadi Gusti Allah. Isi di depan Gusti Allah, Pak. Iya. Oleh karena itu santai mawon. Gusti Allah tak lawe dhewe niku wis dikeki rezeki. Terus kabung kok opo. Ono pegawai sambat doa itu. Isi nang Gusti Allah, isi Gusti kaki wakil gede sambat. Tapi jamaah lesan gak tahu orang sing sambat insyaallah. Ono. Paling asero. Yang itu terlalu itu Imam Syukri nanti tahu ing dalam kitab Imam Abdullah mengatakan man tatawwala ta'azzuman khafadahu Allah wa man tawadda'a takhashu'an rafa'ahu Allah. Beliau mengatakan bahwasanya si penitian si berjalan dalam keadaan sombong mamerno sum'ah. Ada bahasa sum'ah, ada bahasa riya. Kalau boleh tanya apa bedanya sum'ah dan riya? Sum'ah mamerno, riya mamerno. Kalau seumpama tidak ada hadisnya Nabi, man sama Allah bi, man ro'a Allah bi, maka mungkin pengertian sombong menyombongkan amal mungkin satu wujud. Tapi berhubung Nabi bersabda man sama Allah bi, man ro'a Allah bi, barang siapa yang suka maka kesombongan yang akan menjadikan oleh Allah Ta'ala akan menjadikan kehinaan bagi dia. Wa man ro'a, dan barang siapa yang riya maka Allah Ta'ala akan menjadikan keriaan itu menjadi kehinaan dia. Nah, apa bedanya? Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan pengertian kenapa ada sum'ah, ada riya. Sum'ah itu sami'ah, didengar. Maka amalan supaya didengar orang artinya sum'ah. Sedangkan riya ro'a, dilihat. Jadi artinya kalau sum'ah melakukan apa-apa supaya didengar orang itu namanya sum'ah. Tapi ketika mengerjakan apa-apa supaya dilihat orang ini namanya riya. Maaf, ketika seseorang sudah sum'ah sedikit, sedikit saja sum'ah. Oleh karena itu katanya Imam Syafi'i, ya, orang yang paling tinggi derajatnya, man akbaru qadran man la ya'rifu qadran. Orang yang merasa tinggi jabatannya, tinggi kedudukannya, sejatinya orang itu tanda-tanda yang gak ngerti derajatnya dia sendiri. Itu orang yang tinggi derajatnya. Kulo ngatur lagi, untuk karena kulo iso ngajar jenengan boten, justru kulo iso ngajar jenengan aduh dalu iso ngomong ini mungkin kali Gusti Allah siksanya mungkin lebih banyak. Enak sampe ngrungokno kene tok. Enak ngrungokno tok. Kabromat batin Allah antakulu mala taf'alu. Dosa kembali berbuat kekon iso ngomong tapi gak dilakoni. Muka-muka manfaat barokah. Amin. Hari ini sedikit prolog dari kami.
yaitu tentang sum'ah. Sebetulnya banyak sum'ah ini, yaitu apa mensiasati supaya tidak sum'ah. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan, kalau kita kepingin gak sum'ah, ini saya carikan di dalam kitab Fathul Barinya, Imam Ibnu Hajar menukil wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka di dalam Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar mengatakan wa fil hadis istihbabu ifa'il amali shalih lakin yustahabu idharu mimman yuqtadabi. Supaya kita mboten kategori riya, asal kita pamerkan dengan syarat apa? Gawe pelajaran wong-wong itu boleh, Pak. Itu bedanya. Ya. Kita nyuruh anak itu gak sombong. Delok bapakmu itu lho. Bedino nang masjid kok ya opo? Jadi anak bapak sombong, riak itu Pak. Sumpah. Ya anak gak ngerti, gak tahu ngaji Indonesia iki. Sampean kerjakan apa-apa supaya ditiru dan ditarbiyah, itu bukan itu yang bisa menghilangkan sum'ah walahiyah. Cuma gitu aja. Sampean brokes utawa ngocekan bayul ini grup, ya. Misalnya Robi, itu Robi, inilah Robi. Memang kalau saya ini memang kalau ngaji tiap-tiap kesannya kamilan. Kamilan. Jadi lek panjenengan saya mawon, misalnya Robi, loro dalil direkam, titel begini grup WA, niate maaf supaya ngajari ilmu ini kepada yang mendengar itu boleh, bukan dia dalam sum'ah. Penting ini. Oh jadi itu sombong. Atau memberikan pelajaran supaya membuat semangat. Ya. Tahu biasanya di olahraga di grup itu. Sebenarnya saya olahraga. Komandan. Kata tolong itu. Pak Supri jalan-jalan. Ya, tapi saya jalan dulu karena berjudi. Ada Supri jalan-jalan, di-share, ayo jalan-jalan, di-share tujuannya supaya ditiru orang. Itu berarti apa? Ini malu belajar ini. Supaya ditiru, supaya dapat amal jariah, orang menirukan. Ya. Kalau saya mau masak sepatu, kalau butuh waktunya olahraga. Kita butuh olahraga. Bukan olahraga, butuh kita bisa. Waduh, kalau ini wow pertemuan kiai-kiai alumni Mekah, waduh, kok tambah nangis ini olahraga kok tak perlu disekampus. Kalau akan kok yang kapan mana nih? Nah, itu ternyata ada teman yang katakan, aku niru sampean. Gus Uai itu begini adiknya yang punya pondok Temboro. Putranya ya Mustafid Wajah, ya Gus Rukai tadi ketemu. Saya lagi tunggu lagi keringet koyo antum. Ya, antum jalan-jalan, aku gak usah mil. Aku jalan-jalan di senang tonggo. Ya wis, aku. Ternyata ada hikmahnya. Ini bukan dia. Apa saja tujuannya supaya ditiru, apa saja yang supaya dibuat pelajaran, itu bukan dia. Yang berkata adalah Al-Imam Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Udah Fathul Bari itu Al-Asqalani. Ada dua Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fikih yang ada di Mekah. Gurunya Imam Romli yang saya ceritakan. Bojone gak duwe apa-apa tapi Imam Romli gelarnya wakil itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sedangkan yang menyarai kitab Imam Bukhari namanya Fathul Bari itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, itu mengatakan apa saja amal yang tujuannya untuk supaya ditiru orang, bukan supaya disombong,
Tidak. Supaya ditiru orang atau supaya dibuat pelajaran orang, maka itu laisa sum'ata wala laisa riya'a. Bukan sum'ah, bukan riya'. Paham ya? Jadi jangan silakan mulai besok ayo jalan lari kabeh, pamer no kabeh gitu. Kalau tiap Jumat jamaah Malaysia pamer nang kuburan. Kenapa? Apa ini? Iya. Supaya orang ngomel itu boleh, Pak. Saya. Bagus itu. Ya, walaupun tambah, walaupun itu boleh belum ya. Iya. Ya, Pak. Kalau pertanyaan itu foto kapan? Waktu ziarah nang kuburan dulu. Atau kok fotonya belum mek motor. Kalau tujuannya mengajak supaya dia ziarah, amal jariah. Ini bukan sum'ah. Ini bukan riya, Pak. Gitu. Paham ya? Nah, itu bisa kula saged sampaikan. Muga-muga manfaat punya akhirat. Lan muga-muga kula saged ngomong saged nglampahi. Lagi masalah barokah sesami, barokah dunia, barokah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo untuk pertanyaan. Baik, ada dua pertanyaan ini ya. Yang pertama ini dari Mas Sofian ini kayaknya jawabnya butuh waktu 2 hari. Mohon diceritakan sejarah wali yang dimakamkan di Gunung Kawi. Nah, ini penting nih. Monggo diceritakan apa? Wali yang di Gunung Kawi. Wali yang dimakamkan di Gunung Kawi. Dan bagaimana ceritanya sampai beliau menjadi tempat pesugihan. Jadi iki minta keterangan apa maksud? Monggo diceritakan. Aku mau gitu. Tak jawab kami pura. Ya, monggo diceritakan wali yang ada di Gunung Kawi. Ya sedikit aja, kok liyane buka ombe kota ibu ini. Ya, ini siapa? Ada siapa itu? Sofian. Oh Sofian, ditakon. Monggo diceritakan tentang wali di Gunung Kawi. Ini perintah ini. Ini Sofian pertama monggo aku cerita dari tadi tunggu lah enak deh. Iya. Yang nomor 2 saya curiga, kok aku nang Gunung Kawi deh, apa satu dulu. Gak begitu. Ya, jadi saya cuma mendengar dan pernah saya pengajian di sana juga, sedikit teringat bahwa di situ ada 2 makom wali memang ya. Dan itu satu penasehat spiritualnya Pangeran Diponegoro, yaitu Mbah Joko. Mbah Joko itu dulu namanya ketika menjadi guru spiritualnya Pangeran Diponegoro namanya Zakaria II. Zakaria II ketika Imam Pangeran Diponegoro ketangkep, maka semua yang berhubungan dengan Pangeran Diponegoro dihabisin sama Belanda. Maka disitulah taktiknya orang-orang dulu, kehebatannya nama-nama Islam. Pokoknya kalau ada di dulu zaman dulu, kalau ada nama Islam itu pasti dikaitkan dengan Pangeran Diponegoro. Akhirnya namanya diganti Mbah Joko. Mbah Joko ini gada ponaan yang disayang. Tahunnya pinter banget.
akhirnya menjadi adipatinya atau pimpinan perang daripada Pangeran Diponegoro. Dikirim sama Mbak Zakaria, maka namanya dijawakan, yaitu Mbak Sudono. Bagaimana hubungan dengan Chinese? Dulu asalnya setiap pada waktu ada bajuko, orang Cina itu diberi dan bajuko ini adalah yang mengisyaratkan siapapun murid Pangeran Diponegoro di rumahnya nanti di makamnya ada pohon sawu kecil. Jadi kalau menentukan apakah ini benar murid Imam Pangeran Diponegoro, maka di situ harus ada pohon sawu kecil. Kalau memang petugasannya memang ulama, ya. Bukan berarti bahwa sampean ono sawu kecil berarti sampean murid Pangeran Diponegoro. Bukan, itu memang seperti itu. Akhirnya Mbak Sujono, ketika ada orang Cina diberi butir riwayatnya seperti itu sama Mbak Joko, Mbak Zakaria itu memang ahli, orang alim waliullah, mengobati setiap penyakit sembuh, Pak. Itu orang Cina datang ke situ diberi benih, suruh nanam benihnya, saya kurang paham lupa itu benihnya, kemudian sekarang ditanam, besok itu karomahnya beliau ini benih sudah tumbuh hebat. Akhirnya si Cina ini terus ke beliau sampai wasiat anak cucuku, baik itu bangsa Yung Hai He atau bangsa Hung Hau misalnya, itu kalau apa-apa minta ke bajuku. Akhirnya sampai sekarang paham ah? Wis tuku menyanyi kan? Bagaimana kita ke Gunung Kawi? Monggo, abang silakan berdoa tabaruk dengan wali-wali. Tapi ada pertanyaan, saya pernah baca itu. Terul mafasid muqaddamun ala taibil masoleh. Kita tahu usul fikih. Terul mafasid muqaddamun ala taibil masoleh. Apa terul mafasid? Menghindar fitnah itu lebih diutamakan daripada mengerjakan kebaikan. Ya. Kalau ke Gunung Kawi di satunya fitnah, moro-moro Sufyan nang gunung oleh telur ulang moro-moro sepedi. Moro-moro niru ini seperti apa? Terus ini berarti makan ber. Misalnya, ini fitnah. Oh, Sufyan kok gunung? Bagaimana? Ya lebih baik kalau saya gabung di omah ya Fatihah bahasa Zakaria itu lebih aman fitnah, paham ya? Seperti itu. Ngerti. Itu aja. Sufyan, sampai ngomong ceritanya mulai awal sampai akhir. Ngapunten maaf ya. Aku bukan disuruh untuk menceritakan. Kalau tak ceritanya kau tapi turu lah. Itu aja muka-muka manfaat barokah. Monggo pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Komandan Satul. Apabila mengadopsi anak angkat saat ia sudah dewasa berbalik, apakah sebagai ibu dan bapak angkat atau saudara lainnya yang bukan sekandung, apakah sah bila bersentuhan ketika memiliki wudhu? Dan jika anak tersebut disusui oleh ibu angkat sebelum usia 2 tahun dengan jumlah susuan tertentu, apakah ia menjadi mahram atau muhrim sepersusuan? Mohon penjelasannya. Jadi ada ahkamul mutabana ya, ada hukum-hukum mengangkat anak. Itu ada, ya. Jangan sekali-kali langsung mengangkat anak tanpa melihat hukumnya. Nanti kerepotan ketika dia sudah besar.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat anak Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah. Ketika Zaid bin Harisah sampai mengatakan Zaid bin Harisah dinakam bin Rasulullah bin Muhammad, maka ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk anak-anak, tapi anak angkat tidak boleh dinisbahkan kepada orang tua angkat, tetap gitu. Sampai seperti saya nikah dengan Bu Dokter, ya, Bu Dokter punya anak 4, ya. Maka saya nggak boleh anak-anak ini harus bin saya, haram, ya. Maka tetap binnya kepada bapaknya. Jadi saya nggak kepingin mereka manggil saya apa, tetap mereka memanggil Ustadz ke saya, supaya satu wibawa saya terjaga, nomor 2 anak-anak nggak terlalu banyak pola ini. Kalau mengatakan dia apa, takutnya dia menganggap bahwa saya adalah abahnya itu. Satu di antaranya hukum-hukum utamanya, hukum-hukum mengangkat anak. Kalau bisa, kalau kepingin anak laki-laki, mengangkat anak laki-laki, maka kalau bisa laki-laki itu dicari dari ponakannya yang perempuan, ponakannya istri, itu bagus. Kenapa? Dia nanti besar si laki-laki ini dengan istri panjenengan aman. Paham nggih? Maaf, ini yang mengangkat anak kecil ya. Ya oleh moro Jupri kepingin diangkat anak Habib Pak Hendra ya bodoh. Tapi kalau maaf kepingin anak angkat perempuan, ngambil dari si laki-laki, si suami. Paham ya? Jadi nanti kalau si anak angkat ini besar dengan suaminya aman, karena itu adalah ponakannya. Jadi dengan ibunya ya aman betul-betul. Paham ya? Sekarang permasalahan dengan rodoa. Zaman dulu rodoa itu sunnah, Pak. Kenapa? Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirodoin sama Halimah Sa'diyah, ya, itu sunnah. Karena dengan rodoa kepada orang lain itu kecerdasannya bertambah, Pak. Susu ibu ditambah susunya murdiah, ini beda, nambah kecerdasan. Ya. Dan kenapa Rasulullah kok dirodok dengan Halimah As-Sa'diyah? Ternyata ada hikmahnya. Ya. Di Bani Sa'ad sekarang itu tidak ada tumbuhan yang terbarokah kecuali di Bani Sa'ad di daerah Mekah sana. Kenapa? Itu karena barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Sa'ad itu daerah kecil, bahasanya asli bahasa Arab, bahasa asli Arab, tidak kecampuran dengan bahasa Amiyah. Kenapa Rasulullah SAW diambil oleh Halimah Sa'diyah, ditaruh di Bani Sa'ad? Karena mulai kecil itu bisa diajari bahasa Amiyah, bahasa asli Fusha. Ya. Kalau saya pernah ke saat itu diajak teman-teman, dengan memang asli saat itu bahasanya bahasa kita, Pak. Ngomongnya bahasa kita. Turun lagi sebentar nih apalagi ke Mekah, apalagi kalau sudah di Azizi ya wis bahasanya gak karuan. Ya maklum gitu kok wis. Itu kehebatan. Karena Rasulullah SAW dididik oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Ta'ala, ditaruh di daerah saat supaya kecilnya menguasai bahasa Arab asli. Gitu. Nomor 2, di Bani saat itu memang desa. Bahasa Madura itu gunung naknung batu letak. Apa itu? Jadi esok. Tapi akhlaknya rapi, Pak.
Di Bani Sa'ad itu akhlak terbaik di Bani Sa'ad. Nomor 2 di Taif karena doanya Nabi. Ya. Hebat. Kalau di gini mungkin di mana ya? Malah nggak no batu kan. Enggak, di sini akhlaknya apik ya. Biorong. Biorong akhlak apik. Ya kan mana Robi. Ya. Nabi itu gitu tolak ini. Jogja lah. Jogja, ya kan. Jogja kalau Madura Sumenep. Sumenep. Kalau omai bendi atur bakalan ini. Waduh, omai bendi bakalan pas kali bisa ini karo ini sekarang. Ini ditaruh di situ, masya Allah, Bani Sa'ad itu akhirnya petunjuk Rasulullah. Dan hebatnya lagi, Halimah itu orang paling termelarat, termiskin di Bani Sa'ad. Sampai itu mendengar ada di Quraisy anak baru lahir itu 11 rombongan ibu-ibu yang lagi menyusui menawarkan transaksi ke Sayyidatuna Aminah, anakmu tak susuin, kamu berani berapa? Akhirnya Sayyidatuna Aminah, saya nggak punya uang. Tolak, kalau itu nggak usah, tolak. Yang terakhir yaitu Halimah punya onta sing sakit-sakitan. Urus sakit-sakit ke rumahnya Sayyidatuna Aminah, akhirnya ya sudah gak apa-apa, gak usah bayar, gak apa-apa. Subhanallah. Seketika terbawa, ini onta iso nyalip, padahal onta kuru lorong-lorong iso nyalip dengan rombongan yang pertama itu. Dan setelah Nabi di Bani Sa'dia itu subhanallah terkayalah Halimah Sa'diyah. Barokahnya di situ ada Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau sampean duwe kanca, kok kancane kenal abe kanca kok tambah laris, barokah itu. Iya. Tapi duwe kanca kok tambah sumpek, wah bahaya. Bahaya iki. Wis tewur tanya pilakes gitu. Ya. Sekarang masalahnya kalau bukan saudara, pakailah rontok, Pak. Kalau istri panjenengan masih rontok, maka sekali rontok. Ini rontok ini dalam kitab di dalam tafsir, yaitu ulumut tafsir, itu nashu mansuh, anas binas. Ini alkitab mansuhul bil hadis. Di Quran disebutkan asyru rodoat, 10 kali susuan. Maksudnya 10 kali susuan apa? Enggak. Siji menang ini enggak. Disesek. Ya, disesek warak. Siji. Akhirnya itu di Quran 10, Pak. Tapi dimansuh Bapak Urus itu tulisannya masih ada. Tapi zawalul hukum, hilang hukumnya, maka dimansuh dengan hadis bukan 10 kali tapi khamsaroto'at, 5 susuan. Paham ya susuan ya? Paham. Jadi gitu. Jadi kalau seumpama kita kepingin, maaf ya, kita kepingin ngasuh anak, istri kita kok nggak bisa menyusui, maka cari saudaranya istri. Karena gitu. Saudaranya istri, adiknya istri kok masih nyusui, cepat-cepat cari anak itu susukan. Maka satu rodoan dengan adik, maka dengan istrimu boleh. Paham ya? Dengan anaknya juga satu rodoan. Itu caranya ulama seperti itu. Paham ya? Anaknya lu nyusu ya? Anaknya nyusu. Ya. Paham ya? Paham ya? Sampai. Ini si takon gak teko. Mayor Sahul gak teko. Sampai kan gitu aja ceritanya. Ada yang bertanya pun pertanyaannya. Sudah. Sampun cuma Sudah. Ada lagi yang mau tanya? Cukup nonton mau nih. Sudah malam, muka-muka barokah manfaat. Saya terus terang saja kalau ada pertanyaan semakin banyak saya senang. Tapi tolong pertanyaannya dibatasi sampai maghrib.
Jangan badal maghrib, karena saya juga mencari marojiknya, referensinya. Saya nggak berani ngomong tanpa ada referensi. Jadi kalau bisa syukur-syukur seperti kemarin hari Minggu sudah ada pertanyaan. Terus nggak apa-apa, 10 pertanyaan nggak apa-apa, 10, 11 nggak apa-apa. Tapi nggak saya jawab, lihat waktunya. Kita jawab ke lain waktu. Yang penting saya sudah dapat referensinya, maka saya jawab. Kalau belum dapat referensinya, saya nggak berani jawab. Ucapkan terima kasih, katanya Imam Ibnu Hajar. Kalau kau diberi pertanyaan, ucapkan terima kasih. Kalau bisa beri uang yang bertanya, katanya gitu. Tapi pakai duit, koyo sampai harus duit ya, kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإنسان لا إله إلا الله المعروف لا بالإنسان إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله كل يوم هو في لا شأن إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من زوال ومن الإيمان فتنة الشيطان ومن فتنة يا الشيطان قديم الإنسان يا قديم الإنسان كمك علينا من إنسان كمك علينا من إنسان إنسانك القديم لسانك القديم يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا رحيم يا رحيم يا يا رحمن رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا اللهم صل محمد وسلم وعلى عليك آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت آمين وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما عافيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا آمين. يعز من أتيت آمين. تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت آمين. نستغفرك ونتوب آمين. إليك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن آمين. ونعوذ بك من العجز والكسل آمين. ونعوذ بك من الجبن والجبن والبخل آمين. ونعوذ بك من غلبة الدين وفقر الرجال آمين وصلى الله على سيدنا اللهم صل محمد وسلم. الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin, amin, insyaallah kabul. Alhamdulillah, sebelum acara ini kita susai, kita tutup, mumpung di tengah kita ada Kiai Ali, kami mohon untuk doanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سليم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة آمين. وبحق سر الفاتحة آمين. وبحق من نزلت عليه سورة الفاتحة آمين. أن تيسر أمورنا مع راحتي في قلوبنا وتقضي حاجاتنا مع قليل التعب في أبداننا وتكثر أموالنا توسلنا إلى بيتك الحرام وترزقنا زيارة قبر سيد الأنام وتحتنا الموت على الإيمان والإسلام بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم. Alhamdulillah. Ya, tadi acara kita selesaikan. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa berkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesemuanya, khususnya apa yang dilakukan dipersiapkan oleh keluarga besar dari Bapak Haji Rendra Besna senantiasa berkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan yang berikat-ikat. Amin Allahumma amin. Sebelum kami tutup, pengumuman untuk rutinan kita Senin depan tanggal 20 Juli bertempat di rumah Ustadz Zainal Hasan di RW 2 Kelurahan Tunggul Bulung.